sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Waalaikumsalam. saya, ya, Santika, CO dari tim Fitra Pemalang. Untuk sore hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang sama teman-teman dari desa, Kanca Desa. Temanya yaitu aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, ya. Jadi masih berkaitan dengan yang live IG kemarin. Jadi kalau kemarin kita coba sambil kita ngundang Mas Kukuh dan Mas Darus, Mas Darus. ya Mas Kukuh dan Mas Darus ini diundang, kemudian diundang juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita kemarin kan sudah eh, genu-genu desa gitu ya bareng tim Fitra di Kabupaten Pemalang tentang Pekan Aspirasi dan Masyarakat. Pekan Pengaduan Aspirasi Masyarakat ya. Jadi bagaimana sih apa proses tentang kegiatan-kegiatan PPA ini di desa dampingan yang sudah didampingi sama Fitras di 6 desa ya, di 6 desa dampingan di Kecamatan Belik. Kemudian ada mekanismenya yang digunakan itu apa? Kemudian ada di mana sih tantangan teman-teman CO ya, tantangan teman-teman CO dan apa koordinator gitu di lapangan itu seperti apa ketika proses penggalian aspirasi itu. Jadi ya macam-macam ya Ibu, Bapak semuanya. Jadi tantangan yang dialami sama tim Fitra di Pemalang itu mulai dari warganya, kemudian bagaimana Pemdesnya, kemudian bagaimana BPD-nya itu eh, Ya, lumayan luar biasa ya. Jadi bermacam-macam, ada yang welcome, eh, ada juga yang "Ah, apa sih ini gitu, apakah gimana sih PPA itu dan lain-lain. Mungkin nanti kita juga akan berbincang-bincang sama Bu Nunung dan Mas Darus, kemudian ada Mas Kukuh juga. Ini kita sudah mengundang Mas Darus dan Mas Kukuh, tapi belum di belum on. iya nih, belum bisa masuk Mas Kukuhnya sama Mas Darus. Mungkin kita akan memperkenalkan Bu Nunung juga. Bu Nunung dulu yang sudah ada di sini. Nah, jadi Bu Nunung ini adalah salah satu BPD Desa Kalisaleh yang bulan lalu telah melakukan pro- kegiatan PPA di Desa Kalisaleh. Bu Nunung ini selaku sekretaris BPD Desa Kalisaleh. Selain itu juga Bu Nunung selain di desa, selain jadi BPD, Bu Nunung juga seorang pendidik, nggih Bu nggih. Halo Bu Nunung. Nah ini oke. Sore sore. Loh kok Ya, berdua ini tok? Bu Nunung malah hilang. Sebentar, saya ngundang Bu Nunung sama Mas Darus dulu. Oke. Sorry Mas Kukuh, tadi kita sudah memulainya. Oh ini Bu Nunung bisa masuk lagi ya. Tadi selain apa? Saya lanjutkan lagi ya. Selain tadi seorang BPD di desanya, Bu Nunung juga salah satu pendidik di sekolah menengah kejuruan ya Bu ya. Di ya betul.
sekolah SMK yang ada Muhammad. di Kecamatan Blik gitu. Nah, kemudian ini ada Mas Kukuh. Mas Kukuh Assalamualaikum. ini selaku PO ya, selaku PO tim Putra Kabupaten Pemalang yang kemarin mendampingi Mas Darus. Mas Darus sudah bergabung. Suaranya Ya, di mute. tim PO Pemalang yang kemarin mendampingi proses kegiatan PPA di Desa Kalisaleh. Kemudian Mas Darus sekarang sudah bergabung. Ini ada Mas Darus. Mas Darus adalah salah satu anggota BPD yang di Desa Kalisaleh ya Mas Darus ya. Ini adalah perwakilan dari pemuda dan perwakilan dari perempuan. Semuanya sehat semua kan? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Tika apa kabar? Mungkin Ada kita Pak. langsung saja ya. Langsung saja pertanyaan pertama itu mungkin dari Bu Nunung nih, dari Bu Nunung. Bisa menceritakan nggak? Bisa menceritakan bagaimana apa proses kegiatan PPA di Desa Kalisaleh itu? Ya, prosesnya sih ya alhamdulillah berkat Fitra kita jadi belajar banyak lah. Tadinya ya sebelumnya kita tahu tentang PPA kayak gitu. Akhirnya kan kita jadi belajar itu. Nah, prosesnya ya dari kita dibina sama didampingi oleh Fitra, kita mendapatkan banyak pelajaran lah. Salah satunya dari proses PPA itu ya pembentukan kepanitiaan. Yang kedua nanti ada apa? Kita menyediakan yang namanya kotak aspirasi dan form aspirasi gitu. Yang ketiga kita bisa sosialisasi dulu ke warga. Kemudian kita bisa setelah itu warga paham, kita membagikan form aspirasi itu, yang mana form aspirasinya terdiri dari nama aspirator atau lembaga, terus alamat, terus admin duk dan lain-lain. Di situ nanti ada form pengisian yang aspirasi seperti apa, yang aduan seperti apa. Jadi ya terima kasih banget lah. Ini jadi kami BPD jadi tahu gitu loh dari Fitra, belajar dari Fitra itu ternyata seperti ini program pekan aspirasi itu. Sebelumnya ya kami nggak tahu sama sekali itu. Sekalipun tugas BPD itu adalah menyerap atau menampung aspirasi masyarakat, tapi dengan adanya form kan masyarakat bebas menuliskan itu loh. Kadang kan ada warga yang tidak berani ngomong langsung secara lisan, akhirnya bisa menuliskan lewat form itu. Seperti itu Mbak Santika. Oke, itu berarti pengalaman pertama bagi Bu Nunung ya Bu ya, menjadi bagi selama menjadi kami. BPD gitu. Padahal itu adalah salah satu tugas dan fungsi BPD, tapi baru mencoba menjalankan fungsinya sebagai BPD itu baru kali ini ya Bu ya. Iya Iya, Bu betul. Nunung. Ya, jadi mungkin kalau Betul. biasanya masyarakat itu sebelum BPD itu menggali aspirasi, masyarakat menyampaikan aspirasi ke Pemdes itu melalui apa, Bu Nunung? Ya, cuman yang menyampaikan aspirasinya ya hanya ketika ada musyawarah saja. Jadi orang-orang yang diundang, jadi tidak semua warga itu bisa menyalurkan. Kalau ini kan berarti by name-nya mereka bisa menyalurkan gitu loh. Oke, berarti lebih inklusif ya, lebih menyeluruh gitu ya, Bu Nunung ya. Iya, enggak hanya orang-orang itu saja, orang-orang itu terus gitu yang diundang, yang bisa menyampaikan aspirasi, tapi juga masyarakat lain yang mungkin dulunya atau sebelumnya itu nggak dilibatkan menjadi terlibat gitu Bu Nunung. Iya betul. Jadi iya betul. Jadi banyak
kalau yang di dalam musyawarah berarti kan orang-orang tertentu itu loh. Ya. Terkadang orang itu juga menyampaikan lagi ke orangnya, kadang tidak apa ya, mungkin salah persepsi. Jadi apa, tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Jadi kalau pakai form aspirasi kan benar-benar dari keinginan satu per orang satu itu. Iya ya. Jadi orang nggak apa ya, nggak berarti masih masih tetap apa yang ingin dibicarakan orang tersebut itu tetap nggak. Kalau secara lisan kan apa yang dibicarakan kemudian nanti apa digedok tular ya, ya digedok tular ke misalnya BPD nanti mungkin persepsinya beda lagi gitu ya Bu Nunu ya. Iya, ya betul. Kemudian ini ada pertanyaan nih dari Sekar Desa. Mbak Nunung, apa bedanya BPD setelah didampingi Fitra dan sebelum didampingi? Bedanya, Ya, ya bedanya kita menjadi tadinya warga tidak kenal saya sebagai BPD, sekarang jadi kenal sama Mas Darus. Mas Darus nggak tahu dia BPD, sekarang akhirnya kan warga jadi tahu itu loh. sekarang BPD jadi terkenal di desanya ya. Karena ada pekan aspirasi ini. Yang dulunya Ya. taunya Bu Nunung itu sebagai guru gitu. Terus sekarang oh iya Bu Nunung sebagai BPD, Mas Darus juga, Mas Darus dulu sebagai pemuda nih. Sekarang Mas Darus menjadi apa terkenal di masyarakatnya itu seorang BPD gitu Mas Darus. Siap. Terus ya, oke. Ya memang. Kemudian kalau antusiasme dari warga sendiri gimana sih? Mungkin dari Mas Darus bisa menyampaikan antusiasme. Siapa? Untuk antusias warga, justru setelah adanya aspirasi mereka lebih berani sinyal ya. Oh iya Mas Darus ini sinyal loading. Coba, mungkin Bu Nunung lagi deh karena Mas Darus sinyalnya bermasalah. Ya, untuk antusiasnya ya masyarakat lebih mengenal lah, artinya oh iya lebih tahu menyampaikan aspirasinya kemana dulu itu loh. Jadi masyarakat antusiasnya seperti itu. Jadi sekarang lebih tahu harus ke PBD dulu seperti itu. Jadi mereka merasa apa keinginan di dalam hatinya warga itu tersampaikan gitu, walaupun secara tertulis itu. Selama ini kan mungkin karena mereka tidak berani atau kadang kan nggak terbiasa memberikan aspirasinya lewat lisan. Akhirnya dengan adanya itu kan akhirnya termotivasi. Jadi semua keinginan, aspirasi atau apapun aduan itu mereka itu bisa menuliskan itu loh, tidak terbebani gitu. Lebih leluasa gitu ya untuk Ya. apa lebih leluasa untuk menyampaikannya gitu ya benar. Tapi sebelum adanya penggalian aspirasi oleh BPD ini masyarakat menyampaikannya langsung ke pemerintah desa atau gimana benar? Selama ini sih yang ke pemerintah langsung pemerintahan desa. Tetapi ada beberapa warga yang menyampaikannya ke Pak Taryani, ketua BPD-nya, karena mereka yang tahunya adalah BPD-nya ya Pak Taryani saja. Tahunya itu loh. Makanya mereka cenderung ke sana itu. Ya beberapa. Wah, gantian ini malah Bu Nunung yang sinyalnya. Sinyalnya
tanya ini. Boleh. Gimana Bu Nunung? Jadi tahunya warga Palu itu tahu BPD itu hanya ketua BPD-nya saja, Mas nggak harus tahu nengen di Bina, situ ya. nggak tahu Mas Darus gitu. Kepo. Iya Bu Nunung, dengar suara saya nggak? Dengar ya? Halo Bu Nunung. Halo, Menunung. Oke. Kalau dari pengalaman Mas Darus tadi bisa dilanjutkan lagi bagaimana sih? Mm-mm. Karena kan di Kali Saleh ini kan ada yang jadi mekanismenya door to door sama ke perkumpulan warga ya, ke jamaah perkumpulan Ya. warga ya. Mm-mm. Ya, nah kalau tadi kan Bu Nunung sudah menceritakan bagaimana sih antusiasme warga, gitu kan, bagaimana proses kegiatan PPA-nya, sudah diceritakan. Kalau dari Mas Darus sendiri gimana nih Mas Darus, sebagai seorang pemuda desa Kalisaleh? Nggak jauh Kali. beda yang kemarin juga kan hampir untuk penjaringan aspirasi hampir berbarengan. Jadi ya nggak jauh beda, namun lebih ke yang anak-anak muda gitu. Ya, Jadi mereka lebih lebih apa aware dan langsung contoh via via apa contoh di pemuda dukuh gitu ya, biasa kami sebut Konami. Mereka sangat 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 antusias gitu, bahkan beberapa kali dari teman-teman pemuda itu menagih realisasi dari aspirasi yang mereka sudah sampaikan seperti itu. Beberapa kali juga mereka sowan ke apa ke ketua BPD, bahkan menagih kepada ketua BPD. Di sini memang untuk apa antusias warga khususnya teman-teman pemuda ya sangat luar biasa. Alhamdulillah, mungkin untuk ke depan bukan hanya sekedar harus kita laksanakan kembali untuk aspirasi ini, bahasanya harus pekan-pekan aspirasi semacam ini kita tingkatkan seperti itu. menjadi kegiatan rutin gitu ya Mas Darus ya? Harus. Mm-mm. Oke, mungkin ini salah satu komitmen dari BPD nih, harus nih, karena melihat antusiasme Harus. kemarin dari warga, dan warga juga Mm-mm. menjadi tahu bagaimana alur untuk menyampaikan aspirasi, nggak langsung ke Pemdesnya, tapi Iya. melalui BPD juga, melalui BPD dulu ya, sorry, melalui BPD dulu, kemudian dari warga juga sudah mengetahui siapa saja BPD di RT masing-masing ya, karena di Kali Saleh hanya ada satu RW dan satu dusun, betul? Ya, Betul, jadi betul. RT masing-masing ya, begitu. Kemudian kalau di kegiatan aspirasi kemarin itu yang dilibatkan ya ataupun yang menyampaikan aspirasi itu dari kelompok apa saja sih atau semuanya gitu yang ada di situ? Belum. Ayo Mas Haris enggak apa-apa. Tadi belum bisa menjawab Mas Gantia Ini dari dulu. eh, alhamdulillah kemarin hampir semua untuk perwakilan kita bisa datangi seperti itu. Bahkan ada beberapa juga yang secara pribadi, bukan hanya lewat perkumpulan, juga ikut serta untuk mengisi form aspirasi. Kemarin salah satunya berarti diantaranya jamaah-jamaah tahlil, kemudian ibu-ibu fatayat gitu juga kita datangi, kemudian teman-teman pemuda Kali Saleh, bahkan ada beberapa, hampir semua perkumpulan kita datangi, walaupun mereka mengisi form aspirasi itu tidak by name, tapi berkelompok seperti itu ya, lewat organisasi, perwakilan organisasi, tapi ya menurut kami sih cukup mewakili. Oke. Jadi sudah mencakup lembaga-lembaga yang apa? Lembaga-lembaga yang ada di desa gitu ya.
Kemudian Iya. Cukup lah, apa cukup. sih? Oke, iya, perwakilan lah ya, paling enggak perwakilan-perwakilan lembaga-lembaga yang ada di desa. Kemudian kalau kelompok disabilitas mungkin kalau perempuan kan tadi sudah ya melalui jamaah jamaah fatayat ya pengajian jamaah pengajian yang ada di desa. Kemudian kalau disabilitas apakah kemarin juga terlibat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan pekan aspirasi ini? Ada beberapa ya Bu Nunung ya kemarin ya. Ada beberapa perwakilan. Oke, ada disabilitas juga ya berarti ya Mas ya. Nah, Ada. kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Maya. Bu Maya, ada berapa aspirasi yang diterima oleh desa? Mungkin Bu Nunung bisa Enggak Bu menjawab. Nunung. Lebih Aspirator detail. apa? Iya, ini mau ditanyakan lagi aspirator apa aspirasi? Kalau aspirator itu penyampainya, ya. Aja. Kalau aspirasi itu hasil yang disampaikan oleh aspirator. Begitu Bu Nunung? Iya. Mungkin tidak dua-duanya ada berapa aspirator dari aspirator tersebut apa hasil dari aspirator tersebut itu ada berapa aspirasi yang masuk? Kalau untuk aspiratornya itu 131 aspirator. Ya, Kalau untuk semua aspirasinya itu jumlahnya 462 aspirasi. ada 462. Itu aspirasi dan aduan atau semuanya aspirasi, Bu? Semuanya itu gabungan aspirasi dan aduan. Ya, kurang lebih untuk aspirasi itu 362. Untuk aduan 100 lah. Iya, oke. Berarti sebenarnya banyak warga yang menyampaikan aspirasi ya daripada aduannya ya. Jadi enggak Aduannya ya. mungkin apa ya? Apa pikirannya tuh ketika ada kegiatan serap aspirasi seperti ini mungkin wah nanti banyak warga yang mengadu nih. Wah, tapi faktanya malah sebaliknya ya Bu Nunung. Malah banyak Ya, aspirasi dari warga, itu kan untuk desa ya. Kebetulan ya. juga di Desa Kalisaleh ini sedang menyusun RPJMDes tahun 2021 ini ya Bu Nunung, 2021 sampai Ya. 2027. Begitu Bu Maya, sudah terjawab oleh Bu Nunung. Kemudian kalau apa ya, tantangan apa sih yang dialami oleh baik Bu Nunung ataupun Mas Darus dalam kegiatan pekan aspirasi kemarin? Ya, tantangannya lumayan. Tantangannya bisa diceritakan biar teman-teman juga tahu oh ternyata kegiatan serap aspirasi seperti ini. iya. Kalau tantangannya ya kita harus bisa meyakinkan warga itu loh. Jadi meyakinkan agar bisa membangun kepercayaan warga ke Pemdesnya itu yang harus luar biasa meyakinkan itu. Yang kedua ya tantangannya ya berarti satunya itu, yang kedua itu mungkin dari kalangan yang lebih tua lansia itu kan tantangannya kita harus pinter menjelaskan itu loh bahasa mereka dengan bahasa pemuda itu harus membedakan itu pinter-pinternya BPD lah menjelaskannya itu loh. Jadi kadang kan orang lansia kadang pikirannya harus diperjelas ya bahasa mereka itu loh. Jadi kita harus bisa menerjemahkan dan menggamblangkan maksudnya seperti apa, kepengennya seperti apa, terus jadi tujuannya kita itu biar apa, terus saya sebagai apa, kok ujuk-ujuk seperti itu loh. Ya seperti itu. Bantuan ya Bu ya. Ya. Ada bantuan apa nih gitu. Oke, berarti pertanyaannya itu meyakinkan warga. Nah, kalau jenengan sendiri untuk meyakinkan warga itu gimana, Bu? Ya artinya ya meyakinkan bahwa kita kan
melaksanakan tugas itu bukan semata-mata terus keinginan pribadi kami, Bainim itu keinginan saya sendiri itu misalkan saya kepingin seperti itu enggak. Memang itu kan tugas dan apa kewajiban BPD ya itu. Ya pinter-pinternya kami lah ngomong seperti apa sama warga. Artinya untuk meyakinkan agar ada kepercayaan warga kepada Pemdes. Terus kami dari BPD ya berusaha semaksimal mungkin agar semua aspirasinya bisa tersampaikan. Syukur bagus semuanya bisa terjawab dan bisa terrealisasikan gitu. Kalaupun tidak terrealisasikan kan kita punya jawaban itu loh. Artinya jawaban yang tidak jare-jare. Jadi benar-benar kita itu tahu. Kadang kan kesalahpahaman warga terhadap Pemdes ini karena kurang apa penjelasan lah artinya seperti itu. Apa karena warganya yang nggak mudeng ya, ya seperti itulah. Pokoknya kita berusaha seperti itu. Artinya agar apa terbangun kepercayaan warga kepada Pemdes gitu. Itu tantangan Gitu. berat ya, Bu, membangun kepercayaan warga kepada Pemdes gitu. Karena apa kemudian ada juga Halo. menjelaskan kepada lansia. Itu tantangan di lansia. Tapi kalau di mungkin untuk teman-teman disabilitas apakah sama? Gunung sinyalnya hilang lagi. Ini dari Mas Darus, Mas Darus. Nggak jauh beda sih. Kalau ke lansia kan hanya beberapa kemarin. Paling kita tantangannya itu lebih ke mereka antipati seperti itu. Jadi nggak terlalu semangat untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Dan kemarin juga kan bertepatan juga dengan masa-masa pandemi. Dari kami juga BPD, teman-teman BPD juga kemarin sedikit kena imbas untuk pandemi. Jadi untuk penjaringan aspirasi juga sedikit tersendat kan kemarin. Jadi untuk yang disabilitas juga mungkin mereka sedikit takut seperti itu. Tapi ya tidak ada masalah untuk yang disabilitas seperti itu. Untuk yang sangat sulit memang seperti itu. Teman-teman yang sudah acuh nggak mau menyampaikan aspirasinya seperti itu. Oke. Oh, iya. Ada ya Mas Yudis ya, berarti ada yang apa sih ada beberapa gitu, yang nggak mau menyampaikan aspirasinya. Apalagi mereka kan sebagian masyarakat kan sudah kaget seperti itu. Untuk kegiatan aspirasi semacam ini kan baru. Jadi mereka mungkin ya percuma seperti itu. Jadi ya kita teman-teman BPD alhamdulillah kemarin juga sebisa mungkin datang ke perkumpulan-perkumpulan, kemudian khususnya teman-teman pemuda yang cukup kritis, mereka juga kami secara kita dekati secara sedikit demi sedikit alhamdulillah dari ketua organisasi kita dekati, mereka bisa menyampaikan ke anggota seperti itu. Itu mungkin. Oke, jadi sudah mulai banyak warga yang mungkin saya yang baru pertama kali, jadi ya apa sih ini apa gitu, maksudnya gimana gitu. Mungkin kalau pengalaman dari CO kemarin kan ada wah ini kok dikira mau menyampaikan mau mendata bantuan gitu. Ya, betul. Memang ya seperti itu gitu ya. Kemarin kita juga sempat merasakan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin hampir sama ya, mungkin karena baru pertama kali, tapi ya semoga kegiatan ini bisa terus berjalan ataupun bisa terus berkelanjutan nantinya oleh BPD Desa Kalisaleh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Niham. Aspirasi paling hits apa Bu? Ya Bu Nunung, aspirasi paling hits apa nih?
Apa ya? Kalau paling hits siapa Mas Terus? Mungkin karena kita orang Paling gunung, jadi paling hits itu air bersih. Kita kekurangan air bersih. paling banyak. Paling banyak Eh, ini Iya, pengadaan air bersih agak lebih lancar di itu kemarin. Di air bersih dan untuk apa ya? Yes, untuk air bersih kemarin. Ya Bu ya, kalau nggak air salah air bersih. bersih berarti ya. air bersih, hanya air Iya, bersih aja Bu, yang paling banyak. Atau ada lagi mungkin yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat gitu? pemberdayaan masyarakat mungkin BUMDes mungkin masuk kan Aduan untuk itu Bu. BUMDes. Iya, ya ada aspirasi ya juga menginginkan dibentuknya lagi. Reshuffle kepengurusan kelembagaan. Oh, reshuffle Ngurusannya lah artinya. Ya reshuffle artinya diaktifkan lagi lah gitu loh. Pengennya warga kayak gitu. Mm-mm. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, Mas Niam, itu yang terhits adalah air bersih ya, Mas Niam ya. Kemudian ada lagi dari Pak Badiun. Nah, BPD kesulitan nggak mengelompokkan secara sektoral pembidangan? Kan Kalau nggak tadi, dibantu ya kesulitan. kenapa? Kenapa Mas Darus? Kalau nggak dibantu ya kesulitan. Alhamdulillah kemarin dibantu jadi nggak sulit. Kesulitan. Kesulitannya gimana Mas Darus? Kemarin kan yang anu Bu Nunung itu. Hmm. Yang Kamu apa? bingung nih, bisa menceritakan kesulitan nggak sih untuk melakukan pembidangan atau pengelompokan dari aspirasi dan aduan itu? Enggak sih, karena kan sudah dibelajari sama Fitra. Oh, Sudah dibantu. belajar bareng ya Bu ya. Belajar bareng. Oke. Ya. Pak Badiul, Bu Nunung ini sudah jago membidangkan Pak Badiul. Ya, yang penting waktunya ini lumayan. Oke. Dari 462 itu berapa hari Bu untuk membidangkan itu? Membutuhkan waktu berapa hari? Kemarin 3 hari. 3 hari Oh, 3 hari. diselesai. Oke nih. Hanya dari 426 aspirasi dan aduan itu cukup 3 hari Pak Badiul untuk membidangkan sebelum sinkronisasi dengan pemerintah desa ya Bu Nunung. Iya. Keren ini Bu Nunung nih. Oh, Lembur yang malam. lembur. Kalau ideal 1 minggu ya. Kenapa? Kalau nggak lembur siang malam mungkin idealnya 1 minggu mungkin ya. Oh. Ini Bu Nunung sudah hafal nih kode bidang. Sampai sudah ngelotok kode bidangnya. Sampai kode rekening juga. Oke, sampai kode rekening juga sudah hafal nih. Rekening. Kata Mas Niam kan nggak usah, tapi biar jelas, biar saya bisa belajar. Oke sih, keren banget nih Bu Nunung nih, perwakilan perempuan dari desa Kali Saleh. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Badiul. Berarti tahun depan kalau sudah nggak didampingi sama Afitra udah bisa dong ya? Oh, alam. Insya Allah. Oke. Ya, Mas Darus tadi, padahal tadi Mas Darus bilang kalau ininya ya nanti tahun-tahun berikutnya itu harus ada kegiatan pekan aspirasi lagi tuh. Ya, Mbak. Aslinya ya bisa kalau kerja sama semuanya semangat itu. Aslinya bisa, Mas. Iya. Yang Bisa, penting bisa. apa? Semangatnya. Ya benar. Nanti dari pemerintahan desa biar menyediakan anggarannya. Asia. Yang penting itu. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa untuk
ada anggaran apa namanya kegiatan pekan aspirasi dan aduan ya, Bu Nunung ya. Mungkin Mas Iya Koko, betul. halo Mas Koko, dari tadi senyum-senyum saja, mungkin bisa menambahkan. Lagi nyimak. Oh, Nggak bisa kok. nah, dari Nah, hasil tadi Bu sepakat Nunung kan bisa diskusi loh. Kenapa Mas? tadi Bu Nunung bilang 3 hari membidangkan itu cepet loh Mbak Santika untuk orang yang baru belajar pembidangan itu cepet Iya cepet memang sekali. Artinya gini, kalau MDes yang membidangkan harusnya lebih cepat. harusnya loh ya. Iya, Beda kalau aja MDes yang hanya membidangkan harusnya berlaku lebih cepat. 3 hari. Iya, Beda 1 hari aja. berarti. Jadi nggak cocok main mundur. Iya. Ada Soalnya kemarin gimana? Ya gimana Bu? Soalnya kemarin juga sempat di semangat sama Mas Niam ini setiap pembidangan buka satu persatu ya enggak cepet rampung-rampung gitu jadi termotivasi. Oke. Jadi iya jadinya 1 hari bisa nyampe 200 gitu. Keren. Ada pertanyaan lagi dari Pak Misbah. Apa yang masih dibutuhkan oleh BPD untuk penguatan kapasitas? Kira-kira apa sih, Bu, Mas? Anggaran. Penguatan Anggarannya dulu. kalau nggak ada anggarannya nggak bisa jalan lah. Ya, kalau ada kemauan, dari BPD, anggaran sekecil Kecil apapun bisa. berjalan kok Bu sebenarnya, ya kan? Bisa, Tapi bisa, kalau selain bisa. anggaran deh, kalau selain anggaran kira-kira apa sih yang masih dibutuhkan gitu dari teman-teman BPD Kali Saleh? Menurutku ya berarti tetap apa ya, pendampingan ekstra. Mungkin gini Pendampingan Mas ekstra. Jarod, misalkan ada pelatihan untuk BPD itu pelatihan tentang apa seperti itu. Apa Ya. itu maksudnya? Itu peningkatan kapasitas. Misalkan Ya, BPD ada pelatihan untuk BPD, kira-kira pelatihannya tentang hal apa gitu loh. Untuk BPD ya. Ya, ya misalkan apa ya? Bukan Yang menunjang tugas dan fungsi BPD. yang menunjang. Ya antara itu Mas biasanya. Selain itu anggaran. Kenapa Bu? Selain anggaran, kenapa? Artinya kalau peningkatan kapasitas BPD itu harapan dari BPD selaku ya dari saya sendiri sebagai BPD kalau bisa ya jangan BPD-nya saja yang di situ itu loh. Kalau bisa ya di situ ada Pemdesnya atau Pak Kadesnya. Jadi biar sinkron itu loh. Jadi jangan terpisah. Pak Kadesnya sendiri, BPD-nya sendiri. Nanti untuk menyatukan beda persepsi lagi. Kalau itu kan mungkin itu ya. Apa bisa satu iya. Berarti Pikiran. adanya peningkatan kapasitas antara BPD bersama Pemdes bersama gitu ya. Jadi biar enggak Iya. biar sinkron gitu untuk Iya. melakukan perencanaan pembangunan selanjutnya berkelanjutan gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke Mas Niam, ada pertanyaan dari Mas Niam lagi. Lebih spesifiknya apa sih kalau tentang anggaran? Mas Harun. Apa saja Mas Jarod? Apa? Biasanya gini, biasanya kalau gini, kalau ada anggaran biasanya kok teman-teman lebih semangat. Ketika sudah semangat, apapun mesti lahap gitu. Kalau sudah semangat Apapun pasti masuk. Pasti yang
apapun yang disampaikan ke BPD akan lebih semangat seperti itu. Oke, jadi anggaran itu adalah sebagai bentuk semangat dari BPD. Gitu kan? Enggak seperti itu. Jadi mungkin gini, kami itu terutama kami pribadi kan masih baru di BPD. Ya. Jadi tugas dan tupoksi saya pribadi pun kadang nggak paham seperti itu tugas kami apa gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin lebih lagi disampaikan ke kami seperti itu. Mungkin ada semacam acara yang khusus mengulas tentang tugas dan tupoksi dari tiap-tiap anggota BPD seperti itu, agar kami ketika menjalankan tugas kami sebagai BPD tidak lagi-lagi jiplak seperti itu. Oke. Seperti kemarin kan jiplak Nah, kami ya, diberikan. ini termasuk dalam peningkatan kapasitas BPD ya. Iya. Jadi mungkin tupoksi dari BPD itu apa saja sih gitu ya Mas Darus ya? Iya, lebih detail lagi. Dan untuk Pak Misbah nih tadi kan apa sih yang masih dibutuhkan gitu ya tadi peningkatan kapasitasnya yaitu tentang bagaimana tupoksi BPD. Salah satunya selain adanya sinkronisasi antara BPD dengan Pemdes. Kemudian ada lagi berapa DD yang diterima Kali Saleh tahun ini? Dana desa yang diterima di Kali Saleh tahun ini. Berapa Bu Nunung? 1,2 Pak. 1,2 apa Bu? Iya. Miliar. 1,2 miliar maksimal. 1,2 ribu. Hanya 1,2 miliar untuk di tahun 2021 ya Bu Nunung. Ya. Ya, oke. Kayaknya ya Bu. Kayaknya ya Bu. Kayaknya ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Misbah. Apakah aspirasi yang masuk sesuai dengan kondisi atau permasalahan desa? Kemarin dari aspirasi kemarin, hasil aspirasi yang sudah Bu Nunung dan Mas Darus serap, itu sesuai nggak sih dengan kondisi atau permasalahan desa? Sangat sesuai. Sangat sesuai ya. Sangat sesuai. Sesuai banget. Sangat sesuai. Ya, sesuai banget karena yang paling hits tadi Pak Misbah itu ada tentang air bersih ya. Ya. Dan aspirasi yang paling banyak dikeluhkan oleh aspirasi yang sudah masuk yang paling banyak itu ada air bersih, penanganan air bersih, betul ya Bu Nunung, Mas Darus ya? Ya, betul. Betul. Nah, apakah hasil aspirasi sudah dirumuskan? Ya Nah, belum. pertanyaan dari Pak Badiul. Belum. Diundur-undur. Oke, jadi gini Pak Badiul, hasil aspirasi belum dimusdeskan karena menunggu Siapa? Pemda melakukan musrenbang Das. penyusunan RPJMD. Iya. Matan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Grace. Bagaimana cara teman-teman BPD melakukan serap aspirasi di tengah pandemi ini? Prosesnya, karena apakah terhalang atau adanya pandemi ini? Tadi kan Mas Darus juga sudah sempat menjawab bahwa saya terimbas nih dengan adanya PPKM ini gitu kan. Untuk melakukan kegiatan serap aspirasi yang ada di Desa Kali Saleh, mungkin bisa diceritakan atau dijawab dari Ibu Grace. Monggo Bu Nunung Rien. Ya, sedikit terhalang juga sih PPKM karena waktunya terbatas. Ya. Sehingga ketika waktu sudah ditentukan PPKM jam sampai jam 8 malam misalkan. Kadang kalau siang warga pada bekerja. Kalau di atas jam 12 atau jam 1 mereka istirahat. Jadi
kita memang sedikit terhalang juga karena malamnya itu paling kita punya waktu setelah Isya jam 7 gitu. Itu sudah berapa, paling ada waktu 1 jam karena sampai jam 8 itu sih waktu PPKM itu ya tidak terhalang lagi, memang memang sangat terhalang. Akhirnya targetnya sekian door to door berapa hari, akhirnya molornya berpanjang-panjang harinya. Oke, tambah hari lagi ya, Bu, karena ada dampak PPKM ini ya. Kalau Mas Darus gimana, Mas Darus? Kemarin cara kita itu dikasih tahu juga oleh teman-teman Fitra juga kan, kemarin kita sediakan kotak itu di tiap-tiap anggota BPD itu ada kotak aspirasi, jadi sedikit banyaknya membantu kepada aspirator yang mungkin kan takut untuk berkerumun dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka hanya nanti langsung memasukkan aspirasinya ke kotak aduan seperti itu, ke kotak aspirasi, mohon maaf. Jadi sedikit membantu ketika ada kotak aspirasinya seperti itu. Form aspirasi nanti dimasukkan ke kotak aspirasi. Jadi kita tanpa kita berkerumun, kemudian melanggar protokol kesehatan, tetap aspirasi bisa masuk. Oke. Itu kemarin. Oke, jadi kemarin juga di Kali Saleh itu ketika hari terakhir kegiatan PPA itu kan terhalang oleh PPKM ya Mas ya Bu ya. Kemudian inisiatif dari BPD itu menggunakan cara door to door yang tidak berkerumunan, nggak lagi masuk ke jamaah-jamaah, gitu ya? Iya seperti itu. Kalau sekarang sambil nunggu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh ya, ini tadi sudah ditanyakan ya. Ini ada dari Bu Grace lagi, berapa jumlah aspirasi sampai saat ini yang masuk? 300 berapa tadi? 360-an ya, Bu? Ya, 362. Ya, 462 aspirasi yang sudah masuk dari 131 aspirator, betul ya? Ya. Oke. Itu Bu Grace. Di kota aduan itu ya, Bu? Ya, aspirasi dan aduan. Jadi, ya ada 100 aduan dan 362 aspirasi. Nah, sambil menunggu yang ada pertanyaan dari yang lain, kalau dari jenengan dari Mas Darus dan dari Bu Nunung, apa sih harapan setelah adanya kegiatan Pekan Aspirasi ini? Harapannya ya monggo, ketika sudah kita laksanakan aspirasi. Harapannya apa sih? Oke. Adanya kegiatan aspirasi. Harapannya jadi yang sudah menyampaikan aspirasi, mereka bisa lebih merasa memiliki desa tercinta seperti itu ya. Ya. Ketika mereka sudah menyampaikan aspirasi, mudah-mudahan mereka juga kawal aspirasi itu. Jadi nggak hanya memberikan aspirasi atau aduan, cukup hanya pasrahkan ke kami BPD seperti itu, bukan seperti itu, tapi harapan kami juga masyarakat ikut serta untuk mengawal aspirasi ini nantinya seperti apa, apakah tersampaikan ataukah hanya sekedar angin lalu seperti itu. Angin lalu. Ya, jadi bersama-sama bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan kepada Pemdes gitu ya, bersama-sama mengawal ya. Gitu ya. Kalau dari Bu Nunung sendiri apa sih harapannya, Bu? Ya, harapannya agar membangun kepercayaan warga lah kepada Pemdes terutama itu. Kalau semua aspirasinya realisasi kan berarti mereka berarti ada nyatanya saya menyalurkan aspirasi ini gitu loh. Jadi kepenginnya harapan saya seperti itu. Jadi ada kepercayaan yang lebih kepada Pemdes itu.
ada respon baik dari Pemdes kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi ya, baik yang sudah menyampaikan ataupun yang Iya, belum gitu ya Bu ya. Kalau iya betul. eh, nah tadi Bu adanya harapan kepercayaan ya masyarakat kepada Pemdes. Nah, kalau respon dari Pemdes sendiri gimana tentang kegiatan aspirasi ini? Menurut saya sih welcome saja sih. Welcome, maksudnya enggak, ya positive thinking lah. Mereka memang apa, selama ini kami dari BPD ya menjalin hubungannya ya harmonis saja. Jadi dengan seperti ini saya harapannya ya kepengen lebih harmonis lagi gitu loh. Jadi Pemdes tidak bermasalah ya respon ya dengan Enggak, adanya kegiatan pekan aspirasi dari BPD ini ya Bu ya. Mungkin enggak, Ya, enggak. eh, apakah Pemdes juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan pekan aspirasi ini karena kan di Desa Kali-Kali sendiri kan juga sedang menyusun RPJMDes. Seharusnya kalau terbantu ya. harusnya ya. Harusnya tapi itu harusnya tapi apakah ada respon itu dari Pemdes gitu? Ya kemarin sih ya ada yang menyampaikan nih kayak, yo bener kalau warga kalau menyalurkan aspirasi ngomong apa-apa ya karo BPD dulu ya bener, daripada mereka berkoar di luar tapi tidak pas dengan apa tupoksinya, artinya Kenyataan. mereka bicaranya dengan warga, jadi semakin banyak warga berbicara itu loh. Jadi kalau dengan seperti ini dia memang ada yang mencetuskan ke saya salah satu Pemdes itu loh. Oke. Berarti ada wadah ya untuk warga menyampaikan aspirasi. Kalau tidak ada respon gitu ataupun tidak ada wadahnya, warga semakin banyak bicara tapi hanya tidak didengarkan ya, hanya Hmm, sebatas angin lalu gitu ya. Tidak terarah gitu iya, ya, Bu ya. Tuh. iya betul. Ini ada saran dari Pak Badiul ya, Pak PM. Bagus kalau hasil aspirasinya dibuat infografis, dipublish ya dalam bentuk baliho biar masyarakat juga tahu gitu. Siap, siap, siap. Nah, Sudah direncanakan ya, Bu? iya, asik. Iya. Sudah direncanakan setelah Mubes ya. Setelah Mubes, Terima kasih saran. mudah-mudahan bisa itu bisa terrealisasi itunya, membuat infografisnya. Gitu nggih? Iya. Iya. Kemudian dari Mas Puh nih, sebenarnya apa Ya, sih pentingnya kegiatan pekan aspirasi untuk desa gitu? saya ini Mbak Santika. Iya, Tak iya, kira iya suruh dong. nyimak. Daripada hanya nyimak ya kan. Ya, wong Baik, BPD oke, oke, juga oke. banyak belajar ya Mbak. Iya. Iya, sama-sama Ya, belajar. kalau secara penting apa tidak pekan aspirasi ini dilakukan, tentunya ya sangat penting ya. Karena melalui pekan aspirasi ini dapat menggalakkan nilai partisipatif warga. Ya mungkin selama ini kan kalau kegiatan musyawarah atau kegiatan serap aspirasi itu kan hanya tersentral di balai desa. Sedangkan kami temui ya ketika serap aspirasi di balai desa tidak memungkinkan untuk mendatangkan banyak orang. Terus tidak sedikit juga pemerintah desa itu yang melibatkan masyarakat itu ya hanya orang-orang itu saja lah. Ya artinya tidak begitu terbuka. Lah harapannya melalui pekan aspirasi ini kan keterlibatan warga atau masyarakat itu lebih banyak. Ya dari kelompok-kelompok atau dari orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah terlibat di forum musyawarah atau di forum perencanaan. Harapannya melalui pekan aspirasi ini mereka lebih leluasa dalam menyuarakan, dalam mengusulkan keinginan dan kebutuhannya sesuai dengan kehendak hati oleh masyarakat itu sendiri.
Itu salah satu dari alasannya pekan aspirasi. Yang kedua, ya tadi sudah disinggung bahwa pekan aspirasi ini kan merupakan wujud implementasi, sebetulnya implementasi dari salah satu fungsi BPD. Seperti yang tertuang di Permendagri 110 tahun 2016, dan kalau di Kabupaten Pemalang itu ada Perda nomor 5 tahun 2020. Itu salah satu fungsi BPD itu kan menyerap, mengelola, dan menyalurkan aspirasi. Nah, ini pekan aspirasi ya termasuk apa ya, kegiatan yang bisa untuk mengimplementasikan fungsi dari BPD, salah satu fungsi dari BPD. Dan kalau saya pribadi berpendapat gini, untuk yang paling penting Mbak Santika atau Bapak Ibu BPD dalam kegiatan pekan aspirasi ini bisa dijadikan sarana memperjuangkan hak rakyat atau hak masyarakat tentang anggaran. Karena dalam proses perencanaan pembangunan desa, semakin banyak warga atau masyarakat yang terlibat, itu kan secara hak itu lebih bisa diperjuangkan, itu sih. Jadi yang datang atau yang bersuara di kegiatan perencanaan itu tidak terbatas ya, tapi bisa ke semua warga, lebih banyak menampung aspirasi masyarakat lebih banyak. Karena kemarin juga saya ikut mengawal, Mbak Santika, mengawal kegiatan, ada beberapa titik yang saya ikuti pada waktu kegiatan PPA. Sebelum PPKM itu diberlakukan di Kabupaten Pemalang, itu saya juga ikut ke kelompok tahlil, ikut bersosialisasi bersama teman-teman BPD. Di awal-awal itu kita mendatangi forum-forum warga. Lah, setelah PPKM berlangsung atau diadakan PPKM, akhirnya BPD langsung door to door ke masyarakat. Tapi untungnya sih hampir selesai kegiatan itu, baru ada PPKM, pembatasan jam malam itu. Nah, ini untuk satu desa lagi, karena Fitra juga mendampingi di Desa Simpur ini, selain pakai form juga pakai media online, ada pakai Google Form atau yang lain. Harapannya ya lebih banyak lagi yang bisa diserap, terus bisa menjangkau sampai ke luar kota. Mungkin pemuda-pemuda yang berada di luar kota itu bisa menyampaikan melalui form yang sudah kami siapkan atau BPD siapkan. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Kuku. Jadi sangat penting ya sebenarnya pekan aspirasi ini, selain untuk supaya inklusif. Jadi yang terlibat di dalam kegiatan PPA ini lebih merata, lebih banyak, dan banyak aspirasi-aspirasi warga yang masuk untuk bersama-sama membangun desanya. Kemudian ini juga tadi ada inovasi baru dari tim Fitra Pemalang menggunakan Google Form ya, untuk warga-warga desa yang merantau di luar, misalnya baik di luar kota maupun di luar provinsi, agar mereka juga bisa terlibat dalam pembangunan desanya. Begitu ya Mas Kukuh ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Miska. Apakah ada aspirasi yang bukan kewenangan desa ya disampaikan ke kecamatan atau ke kabupaten? Ada Ya, Mbak, ada. Jadi gini, kayak dari masyarakat kan yang, mohon maaf, tidak semua paham tentang kewenangan. Artinya suatu contoh hal yang kecil itu jalan. Di desa itu kan ada jalan yang secara kewenangan itu milik kabupaten, bahkan ada yang milik provinsi, dan ada jalan yang kewenangan desa. Secara aspirasi itu semua ditampung. Lah nanti kan setelah ditampung, dikelola, dibidangkan, nanti ada tahap di musdes atau di musyawarah selanjutnya itu akan disampaikan sebagai klarifikasi. Diklarifikasi bahwa nanti BPD juga bisa menjelaskan, ini Bapak Ibu, ini jalan A misalkan, ini kewenangan kabupaten, yang ini kewenangan desa, seperti itu. Dan kita juga intent koordinasi dengan pihak pemerintahan desa untuk membidangkan inilah. Oke, ini karena sudah
sudah jam 4 lebih ya. Kita tadi sampai jam 4 ya. Mungkin apa bisa ditarik kesimpulannya bahwa tadi pentingnya kegiatan pekan aspirasi di desa, selain warga juga merasa memiliki desanya untuk membangun bersama-sama dengan cara menyampaikan aspirasi, kemudian juga bisa membantu pemerintah desa juga ya untuk proses-proses perencanaan pembangunan di desanya gitu. Dan terima kasih kepada Bu Nunung dan Mas Darus selaku BPD Desa Kalisala yang sudah tadi menceritakan, membagikan pengalaman bagaimana proses kegiatan PPA di Desa Kalisaleh, kemudian kendalanya gimana dan respon Pemdes bagaimana sudah diceritakan. Mungkin teman-teman nanti bisa barangkali nih ada desa lain yang sesama BPD mau bertanya, monggo nanti bisa langsung menghubungi Mas Darus ataupun Bu Nunung ya, dan Narasumbernya dua orang ini nanti. iya, Jadi narasumber nanti. dua orang ini dan Jadi mentor. untuk berbagi pengalaman lagi gitu ya, Mas. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Kukuh yang tadi sudah menambahkan ya mungkin live IG pada sore hari ini sekian, kita bisa lanjut berbincang-bincang di live IG berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.